Halo, selamat datang kembali di podcast ASN Santai bareng aku, Razan. Dan aku, Hamida. Tapi khusus di podcast ini, kalian panggil aku Ami aja ya. Podcast ini bakal jadi tempat kita ngobrol-ngobrol santai, tapi isinya penuh insight. Apalagi buat teman-teman ASN yang mau terus berkembang. Bener banget nih Mbak Ami. Di sini kita cuma bukan bahas teori doang ya, tapi juga realita di lapangan gitu. Kadang lucu ya, kadang bikin geleng-geleng kepala, tapi ya pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan topik hari ini kira-kira mengenai apa nih Dan? Kayaknya semua ASN pasti pernah deh ngalamin atau minimal pernah lihat. Karena kita bakal ngomongin tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart ASN. Alias kebiasaan-kebiasaan yang bikin ASN tuh makin keren, makin kece, makin produktif dibandingkan sama kebiasaan yang gimana ya, kalau nggak dibenerin bakal bisa bikin reputasi kita dan kinerja kita itu makin turun. Sebaliknya nih, bad practice adalah kebiasaan yang justru menghambat kinerja dan bakal merusak citra ASN. Ini biasanya berupa kebiasaan buruk yang sering dianggap sepele, tapi efeknya besar banget nih guys kalau dibiarin aja. Contoh yang paling umum adalah datang terlambat dan pulang sebelum waktunya, bekerja tanpa perencanaan yang jelas, hingga hasilnya jadi berantakan. Oke deh, sebelum kita makin lama ya di bagian pembuka ini, kita langsung aja masuk ke segmen pertama. Gimana Mbak Ami? Langsung check it out. Buat pembahasan lebih jauh mengenai good practice atau bad practice ini, kita udah ada 3 orang nih dari Kemenaker yang bakal berbagi pengalaman mereka. Di layar sebelah ada Mbak Herlina Sapitri, Mas Alam, dan Mas Aldifa. Oke, buat yang pertama, boleh dong nih Mbak Herlina coba cerita sedikit pengalaman Mbak Herlina mengenai good practice dalam membentuk smart government. Dan menurut Mbak Herlina, apa sih kunci keberhasilannya? Halo Mbak Ami dan Mas Razan, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol di sini. Baik, saya coba sharing sedikit ya tentang smart governance. Jadi smart governance itu adalah konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi, data, dan inovasi untuk menciptakan layanan publik yang lebih transparan, partisipatif, efektif, dan juga akuntabel. Jadi kalau bisa diibaratkan, sistem pemerintahan yang tradisional itu seperti kita mau pergi ke suatu tempat menggunakan peta kertas gitu ya. Itu akan butuh waktu lama untuk mencari jalannya. Belum juga ketika petanya itu ternyata nggak update. Nah, ada bangunan-bangunan baru tuh, nah itu akan mempersulit kita. Nah, sementara itu smart governance itu seperti Google Maps, jadi lebih cepat, interaktif, responsif, dan juga lebih real time terhadap perubahan. Bisa dipahami ya? Nah, kalau begitu apa saja nih contoh-contoh good practice dari smart governance itu? Bisa kita berikan beberapa contoh ya untuk good practice-nya. Yang pertama adalah Srikandi, aplikasi Srikandi dari Andri. Ini merupakan layanan kearsipan digital yang integratif antar instansi. Yang kedua adalah Siap Kerja dari Kemenaker, itu merupakan layanan satu pintu bagi para pencari kerja. Jadi menyatukan beberapa layanan dalam satu ekosistem ketenagakerjaan. Mulai dari Career Hub untuk lowongan pekerjaan, Skill Hub, Talent Hub, kemudian Certi Hub untuk sertifikasinya, sampai ke Biz Hub atau inkubasi bisnisnya. Yang ketiga itu ada ASN Digital dari BKN. Ini merupakan layanan kepegawaian yang satu pintu juga. Jadi di sini ada layanan yang dibutuhkan oleh ASN, misalnya My ASN, Si ASN, Kinerja, Mola, dan lain-lain dalam satu platform. Yang keempat, yang paling menarik nih, yang terbaru itu ada AI COE dari Komdigi. Jadi waktu itu saya menghadiri peluncurannya. Ini merupakan ekosistem AI pertama di Indonesia dengan pendekatan Quad Helix, di mana di sini ada kolaborasi nih antara pemerintah, industri, akademisi, dan juga komunitas atau masyarakat. Sehingga terbentuk suatu ekosistem AI yang inklusif dan berkelanjutan.
Di sini ada kemitraan strategis. Komdiki menggandeng industri-industri dan raksasa di dunia teknologi nih. Ada Cisco, Nvidia, kemudian juga menggabungkan dengan akademisi dan juga komunitas digital gitu ya di Indonesia. Fokusnya bisa meliputi pembangunan AI, sandbox, pelatihan dan sertifikasi talenta digital, akselerator startup, hub enterprise, dan lain-lain nih. Kita mau bikin pusat AI di Indonesia. Ini sungguh suatu kemajuan atau lompatan yang cukup tinggi nih, cukup jauh nih di ekosistem kita di transformasi digital Indonesia. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ada pola-pola yang sama nih dari beberapa contoh good practice tersebut. Yang pertama adalah adanya partisipasi publik di sini. Yang kedua adanya kolaborasi lintas sektor. Yang ketiga berbasis data, transparan, akuntabilitas itu juga ada. Yang keempat adanya inovasi. Yang kelima berbasis kebutuhan. Pasti asalnya itu dari kebutuhan ya, inovasi yang ada. Yang berikutnya ada efisiensi layanan dari from analog to digital. Berikutnya ada pengembangan berkelanjutan dan integratif atau berupa ekosistem. Nah, selain yang saya sebutkan itu ada faktor-faktor penunjang lain yang nggak kalah pentingnya. Misalnya adanya infrastruktur yang settle. Kalau tanpa infrastruktur yang baik, meskipun secanggih apapun inovasi kita, itu juga akan sulit nih jalannya. Berikutnya ada juga SDM profesional. Ini juga penting sekali untuk menempatkan talenta-talenta yang kompeten di tempatnya masing-masing. Ini perlu manajemen ASN yang baik pula. Yang ketiga, perlu adanya pemimpin yang visioner. Jadi tanpa pemimpin yang visioner ya instansi itu akan stuck di situ-situ saja. Kemudian yang keempat ada kebijakan-kebijakan yang suportif, dan yang terakhir adalah tata kelola dan monitoring yang berkelanjutan. Saya rasa itu adalah faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dari penerapan good practice ini. Wah, keren banget nih Mbak Herina. Aku jadi penasaran deh. Apa sih pendapat Mas Aldiva tentang cara memperluas atau nularin good practice ini nih ke unit kerja lain? Halo Mas Rajan dan Mbak Ami. Terima kasih banyak sudah diajak ngobrol di sini. Senang sekali bisa berbagi di forum ini. Terkait pertanyaan Mas Rajan soal cara memperluas good practice ini, menurut saya kuncinya ada pada pembiasaan dan kolaborasi. Jadi tidak cukup hanya dengan membuat inovasi, tapi harus ada upaya sistematis untuk menularkannya ke unit kerja lain. Pertama, kita bisa mulai dengan pembiasaan di unit kerja sendiri. Ketika sebuah unit sudah berhasil menerapkan good practice, misalnya pemanfaatan sistem digital efektif seperti Sri Kandi tadi, keberhasilan itu harus didokumentasikan dan dijadikan standar kerja. Dengan begitu, good practice ini akan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari, bukan sekedar proyek musiman. Kedua, fasilitasi knowledge sharing. Buat forum-forum internal, baik formal maupun informal, di mana unit yang sudah berhasil bisa berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi kepada unit lain. Pendekatan seperti ini lebih efektif karena mereka bisa belajar langsung dari praktisi yang punya pengalaman nyata, bukan hanya dari teori. Ketiga, perkuat kolaborasi lintas unit atau bahkan lintas instansi. Misalnya jika unit A berhasil menerapkan sistem manajemen data yang lebih efisien, unit B bisa langsung diajak untuk mengadopsi. Saling bantu dan saling dukung seperti ini akan menciptakan efek domino yang positif. Jadi, keberhasilan satu unit bisa jadi katalisator bagi unit yang lain. Dengan begitu, good practice ini tidak akan berhenti di satu titik saja, tapi akan menyebar dan menjadi standar baru yang meningkatkan kualitas pelayanan ASN secara keseluruhan. Begitu dari saya, Mas. Terima kasih. Oke, itu tadi kita sudah bahas panjang lebar soal good practice, kebiasaan positif yang bikin kita makin mantap nih jadi smart ASN. Nah, biar pembahasan lengkap, tentu kita juga pengen ngomongin sisi satunya, yaitu kebiasaan yang justru bikin kinerja kita itu mundur. Dan kalau tadi bagian yang manis-manis, sekarang aku mau lempar ke ahli cerita yang bagian apa ya, hal yang nggak enak, tapi penting banget buat disadari. Kalau kita lihat tadi, bad practice ini kan memang bikin kinerja kita jadi nggak maksimal ya. Bahkan bisa merusak citra ASN di mata masyarakat. Tapi kan perilaku kayak ini nggak muncul begitu aja ya, dan pastilah ada penyebabnya. Bisa karena kebiasaan lama yang nggak pernah dikoreksi, lingkungan kerja yang kurang mendukung, atau bahkan kurangnya pemahaman tentang standar kerja yang benar. Makanya penting banget nih buat kita tahu akar masalahnya. Kalau kita paham penyebabnya, kita bisa bikin strategi pencegahannya yang tepat.
biar kebiasaan buruk ini tuh nggak berulang lagi. Nah, buat membahas itu lebih dalam lagi tentang penyebab dari bad practice tadi, gimana sih cara mencegahnya? Langsung aja ya kita dengar ceritanya dari Mas Alam. Ya, silakan Mas Alam. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Ami dan rekan-rekan. Ada beberapa hal yang ingin saya share. Pertama, ada beberapa faktor kunci yang sering menjadi penyebab munculnya bad practice dan ASN baik dari segi teknologi maupun manajerial. Yang pertama, adanya kesenjangan kompetensi IT. Banyak ASN belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai, sehingga saat transformasi digital diperlukan, adaptasi menjadi lambat dan potensi kesalahan meningkat, terutama selama pandemi ketika digitalisasi dipercepat. Lalu adanya tata kelola IT yang lemah, tidak ada struktur keputusan yang jelas, siapa yang memutuskan, bagaimana prosesnya dipantau, kita beresiko menciptakan proyek digital yang tidak sesuai atau mubazir. Misalnya teknologi yang diadopsi butuh dukungan manajemen senior yang terlibat, bukan hanya teknis semata. Lalu adanya intervensi politik dan inkonsistensi kebijakan, di mana adanya defisit governance disebabkan oleh rendahnya mutu SDM, intervensi politik dalam manajemen ASN, dan inkonsistensi kebijakan publik selama ini memperlemah profesionalisme birokrasi. Lalu ada langkah-langkah yang saya rasa cukup efektif. Pertama yaitu adanya pelatihan digital dan penguatan kompetensi. Di mana hal ini program pelatihan digital dan penguatan kompetensi ini akan membuat penguatan digital mindset secara intensif di seluruh ASN serta mampu digalakan untuk mampu merespon dalam hal tantangan transformasi IT ini dengan cepat dan akurat. Lalu adanya implementasi tata kelola IT yang jelas dan partisipatif, di mana membuat mekanisme pengambilan keputusan IT yang transparan, melibatkan berbagai stakeholder dan dipantau secara ketat sesuai prinsip IT governance, di mana hal ini akan mengurangi resiko pemborosan dan kesalahan strategis. Lalu adanya terkait dengan profesionalisme dan kurangi intervensi politik. Misalnya jabatan politik dan administrasi secara tegas serta memperkuat meritokrasi dalam manajemen karir ASN. Hal ini akan mendorong kultur kerja yang bersih dan adil. Lalu adanya digitalisasi dan integrasi sistem ASN, seperti mengembangkan sistem integrasi yang mencakup data kepegawaian, riwayat pelanggaran, dan keputusan hukum demi transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Herlina tadi. Lalu yang menurut saya paling penting adalah edukasi etika dan budaya smart ASN, di mana sosialisasi ini harus dilakukan berkelanjutan tentang nilai saving, modern, accountable, reliable, and trustworthy atau smart akronimnya, di mana nilai ini harus diintegrasikan dalam pengembangan karakter ASN sebagai budaya kerja harian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ami. Terima kasih. Nah, tadi kita udah dengar ya, dan kita bahas nih soal penyebab dan juga dampak dari bad practice. Dan jujur aja, kalau dibiarin, kebiasaan kayak gini tuh bisa nyeret kita jauh dari konsep smart ASN yang sebenarnya. Bahaya banget ya guys. Nah, biar nggak cuma tahu alasannya, kita juga perlu mikirin solusi yang praktis dan bisa langsung diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi gimana menurut aku, penting banget nih punya alternatif cara terbaik buat menghindari bad practice ini. Bukan cuma dengan aturan yang ketat ya guys, tapi juga lewat kebiasaan yang positif, budaya kerja yang mendukung, dan motivasi dari dalam diri sendiri. Buat ngomongin hal ini, kayaknya Mbak Herlina punya insight yang menarik deh. Gimana Mbak Herlina? Boleh dong bagi tips dan strateginya? Baik, good practice itu lahir saat manajemen ASN menerapkan sistem merit, memastikan SDM tepat, kepemimpinan visioner, dan juga nilai berakhlak yang dijalankan secara konsisten. Sementara bad practice itu muncul dari manajemen ASN yang buruk, yang mengabaikan merit system, dan juga profesionalisme lemah serta nilai ASN tidak diinternalisasi. Dalam bahasa sederhananya, aplikasi hanyalah alat, sukses atau gagalnya itu bergantung pada manusia dan sistem manajemennya. Untuk mendorong keberhasilan smart governance, kita harus memastikan nih, yang pertama itu adalah adanya akses dan infrastruktur digital yang sudah settle. Ini sangat-sangat penting karena
Ini adalah pondasi dari sistem digital yang akan kita bangun. Yang kedua adalah menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, yaitu orang-orang yang kompeten dan profesional di bidangnya. Yang berikutnya adalah pembangunan talenta digital secara berkelanjutan. Dan yang terakhir itu adalah penyusunan kebijakan, skema pendanaan, pembiayaan. Jadi perencanaannya ini harus sudah dilakukan secara matang karena pembangunan ekosistem digital, pembangunan smart governance itu adalah pembangunan jangka panjang. Jadi tidak bisa kita hanya merencanakan awalnya saja terus kita jalan aja. Nah itu nanti yang terjadi adalah akan menjadi aplikasi-aplikasi yang nggak bisa dikembangkan lagi, nggak punya sumber daya untuk berkembang lagi, dan ujung-ujungnya ya tidak akan terpakai gitu. Nah, kalau dalam kondisi sekarang misalnya kayak efisiensi seperti ini ya, kita memiliki sumber daya yang terbatas, ini bisa kita akali dengan melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Seperti tadi yang dilakukan oleh AICOE, itu tadi menggandeng raksasa-raksasa digital dunia untuk sama-sama memberikan sumber dayanya untuk mendukung negara ini agar tetap maju, seperti itu. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ngobrol panjang lebar nih, mulai dari good practice, penyebabnya, sampai alternatif yang terbaik buat cara menghindarinya. Banyak banget poin yang bisa kita ambil nih. Betul banget nih Jan. Intinya smart urban ini bukan cuma soal punya kemampuan teknis dan juga sertifikat ya, tapi juga tentang kebiasaan baik yang kita bangun setiap hari. Disiplin, terbuka sama perubahan, saling menghargai, dan mau terus belajar. Itu kuncinya nggak sih Jan? Kuncinya banget gitu. Dan sebaliknya, kita juga harus berani mengakui menghindari bad practice yang bisa bikin kinerja dan citra ASN itu turun ya. Kalau nanti dibiarkan, yang rugi itu bukan cuma kita, tapi juga instansi dan masyarakat yang kita layani. Betul banget. Jadi mulai dari hal kecil dan konsisten. Nggak perlu nunggu sempurna, yang penting ada kemauan buat berubah jadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan nih obrolan kita kali ini bisa jadi pengingat atau motivasi buat teman-teman semua. Makasih juga buat Mas Alam, Mas Adifa yang udah bagi insight berharganya. Dan tentu saja terima kasih juga buat semua yang udah setia dengerin podcast ini sampai akhir. Jangan lupa buat follow, share podcast ini kalau memang menurut kalian bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan ingat, jadi ASN yang gak cuma cerdas Tapi juga smart.